A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang apakah manusia bisa berubah atau tidak. Nah, kita sama-sama tahu ada yang disebut dengan hisab nanti, okay? Surga neraka itu ditentukan di akhir. Berarti manusia punya kesempatan untuk berlomba-lomba masuk surga atau neraka. Ada yang banyak berbuat baik tapi kemudian bisa masuk neraka, ada yang banyak berbuat buruk tapi juga bisa masuk surga. Nah, dari situ berarti manusia punya kesempatan, punya kemungkinan untuk bisa, punya peluang untuk bisa berubah. Kalau kita meneliti, banyak sekali ayat dan hadis yang intinya menyeru pada membawa diri sendiri pada kebaikan, yang intinya untuk selalu mengintrospeksi diri, meneliti diri sendiri apakah kita sudah di jalan yang baik atau tidak, kita sudah di jalan yang benar atau tidak. Jika tidak, kita diminta untuk membawa diri sendiri pada jalan yang benar. Nah, dilihat dari sini, entah itu watak, entah itu karakter, bisa dirubah. Kenapa kita kok menyimpulkan manusia itu tidak bisa berubah? Nah, jadi hakikatnya manusia itu bisa dirubah, watak atau apapun istilahnya itu bisa berubah. Kesimpulan berikutnya, kenapa kok manusia itu tidak bisa dirubah sampai ada kesimpulan yang lain seperti itu? Mari kita ingat kembali, takdir manusia nanti akan lebih banyak yang masuk neraka. Nah, dari sini apa? Dari sini bahwasanya lebih mudah mengikuti keburukan, lebih sulit mengikuti kebaikan. Bukan kita tidak bisa berubah, tapi sulit sekali untuk berubah. Tidak semua orang, baik itu anak kecil, orang dewasa, yang sudah tua, yang berhasil berhasil mengimplan kepada diri mereka sendiri kemampuan mengintrospeksi diri sendiri, kemampuan belajar, semangat belajar. Jarang sekali yang dari sekian banyak waktu yang kita habiskan di tempat-tempat pendidikan yang mampu menjadikan kita sebagai pribadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati selalu mencari tahu apa yang salah, bagaimana cara untuk menjadi lebih baik. Sebagian besar kita takut untuk berbicara kesalahan, sebagian besar kita itu takut untuk membicarakan kekurangan kita, menerima kekurangan kita. Sebagian besar kita hidup di alam bawah sadar. Orang yang hidup di alam sadar selalu menata dirinya. Tapi karena hidup itu terlalu luar biasa, membuat kita jadi takut menghadapi kehidupan, sehingga hidup di alam bawah sadar itu jadi lebih menyenangkan. Metode bertahan hidup, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mau tahu. Nah, terlalu sedikit para pemberani yang kita temukan, karena untuk bisa menjadi seorang mau merubah dirinya sendiri adalah seorang yang terampil mendidik diri sendiri. Seorang yang bisa mendidik diri sendiri baru bisa mendidik orang lain. Dan untuk bisa mendidik diri sendiri itu adalah tentang melek. Kalau motonya merem, apa kita bisa mendidik diri kita sendiri? Tentu saja tidak bisa. Sebagaimana bahasa Quran, apakah sama orang buta dan tidak buta? Apakah sama orang bisa melihat dan tidak? Nah, kalau kita hidup itu dengan mata yang melek, wah, kita luar biasa melihat banyak, menakutkan sekali. Tapi kalau kita dengan mata merem, seperti tadi disampaikan, pura-pura tidak tahu, itu lebih ringan rasanya, tidak harus sembarang cari tidak ruis. Tapi kalau kita melek matanya, terbuka matanya, kita akan melihat nanti masa depan kita. Semua manusia dengan takdir hidupnya seperti apapun akan menuju pada satu takdir yang tidak mudah kita menghadapinya. Nah, ini loh, butuh keberanian mata terbuka ini ya. Seperti kalau kita berenang butuhkan mata terbuka. Kalau kita merem ya kita nggak akan bisa lihat. Tapi tenggelam atau masuk ke dalam air, berenang ke dalam air, diving ke dalam air, melihat sesuatu yang tidak sama, itu baru air ya. Seringkali membuat kita ketakutan, takut sekali. Jadi mereka para pemberani, kita para pemberani yang berani melihat kekurangan kita, yang berani melihat kesalahan kita, yang berani mendidik diri kita, yang berani bisa mampu mengimplan sifat-sifat kemampuan mengintrospeksi diri sendiri, menganalisa terus-menerus diri sendiri, menerima kekurangan kita, menerima takdir hidup kita. Dari situlah kita akan bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan untuk bisa mencapai derajat perubahan yang sebenarnya pun wal asri. Ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Saiki kapok enggak, memang begitu. Untuk bisa mencapai perubahan besar dalam hidup itu apa sih yang enggak punya kesamaan? Makanya kita bisa punya analogi ya. Nah, karena hidup itu punya kesamaan, sama seperti nabung. Bukannya kita punya uang 1 triliun 1 miliar juga di awal dari uang-uang kecil toh. Nah, sama seperti itu, bagaimana kita bisa mencapai perubahan yang besar juga dibutuhkan sebuah proses. Tidak hanya sekali, berkali-kali untuk meneguhkan karakter kita. Jadi, watak bisa dirubah, manusia bisa berubah, kita bisa berubah, sampean panjenengan kita semua bisa berubah, bisa.
yang bisa mendidik diri sendiri, yang pandai mendidik diri sendiri, baru dia akan bisa berubah. Yang pandai mendidik diri sendiri baru bisa mendidik orang lain, siapapun orang lain ini, istrinya, suaminya, anaknya, ibunya, orang tuanya. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.